Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from 6th group that will explain the material in chapter 9, namely is genre, and let's check where the videos. Saya akan menjelaskan tentang genre. Pengertian genre dan tata bahasa sangat terkait. Fitur-fitur leksikogram dari berbagai genre adalah bagian integral dari genre-genre ini. Karena melalui pilihan leksikogram, makna dibangun di dalam sebuah teks. Berbagai genre menyebarkan sumber daya untuk membuat makna melalui tata bahasa dengan cara yang berbeda. Misalnya perhitungan ulang yang menceritakan kembali suatu peristiwa yang cenderung menggunakan bentuk lampau. Siswa juga diajarkan fitur-fitur ini untuk berbicara tentang bahasa yang dalam konteks belajar bagaimana fitur-fitur ini berkontribusi pada makna keseluruhan yang mereka tulis. Di sini juga dituliskan ada kesalahpahaman tentang genre. Pertama, harus dicatat bahwa genre, tahap dan fitur leksikogramatikal karakteristiknya tidak ditemukan oleh para ahli sistemik. Genre yang dijelaskan sudah ada di luar sana dan digunakan di lingkungan sekolah dan non-sekolah. Dan genre ini muncul di dalam interaksi sosial untuk memenuhi tujuan sosial manusia. Dan part selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adinda Hairunisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sri Suradinata dari kelas non reguler B2 2017. Di sini saya akan membahas sedikit materi mengenai laporan, eksposisi analitik, dan juga anekdot. Apa sih itu laporan? Laporan itu mengacu kepada serangkaian fenomena alam, buatan manusia dan sosial di lingkungan kita. Deskripsinya menceritakan seperti apa fenomena yang sedang dibahas dalam hal bagian dan juga fungsinya. Kemudian ada eksposisi analitik. Apa sih itu eksposisi analitik? Di sini dibahas mengenai fungsi sosialnya adalah untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Dan ada juga item berita. Apa sih itu item berita? Di sini fungsi sosialnya adalah untuk memberi informasi kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa tentang acara hari ini atau hari itu yang dianggap layak diberitakan atau penting. Kemudian ada anekdot. Apa sih itu anekdot? Di sini fungsi sosialnya untuk berbagi dengan orang lain tentang insiden yang tidak biasa atau lucu. Struktur generiknya abstrak, orientasi, krisis, reaksi, koda dalam artian opsional atau refleksi atau evolusi insiden. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang jelas atau sedikit baku dengan bahasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Afgandi,
Di sini saya akan menjelaskan tentang naratif, prosedur, dan hortatory eksposisi. Dan untuk naratif sendiri berfungsi untuk menghibur dan relating dengan pengalaman aktual dan perwakilan dengan cara yang berbeda. Strukturnya meliputi yang pertama itu orientasinya atau mengatur adegan dan memperkenalkan peserta. Jadi di awal-awal itu ada perkenalan ceritanya terlebih dahulu. Yang kedua adalah evaluasi tanpa mundur untuk masalah dan buruk. Yang ketiga pasti ada kejadian atau komplikasi. Yang keempat penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita. Krisis diselesaikan baik atau untuk kata-kata. Fitur language-nya atau fitur leksikogramatikalnya fokus pada penggunaan proses material menggunakan past tense, biasanya menggunakan past tense atau verb to, adverb of time, seperti once upon a time, one day, dan sebagainya, dan time conjunction-nya contohnya seperti when, then, dan suddenly, biasanya seperti itu. Dan untuk spesifik karakternya khusus gitu, tidak umum, yang seperti Cinderella, Snow White, Alibaba, dan lain-lain. Untuk jenis-jenis naratif teks sendiri terdiri dari fable, folktales, fairy tales, myth, dan legend. Itu untuk naratif teks. Dan untuk yang kedua adalah prosedur. Fungsinya untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui serangkaian tindakan atau langkah. Biasanya berada dalam sebuah buku resep dalam bahasa Inggris. Strukturnya yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari prosedur itu apa? Yang kedua bahan atau material. Yang pasti dalam prosedur itu pasti mempresentasikan sebuah yang tadi dicontohkan adalah resep, pasti ada bahannya. Prosedur itu apa? Yang kedua bahan atau material. Yang pasti dalam prosedur itu pasti mempresentasikan sebuah yang tadi dicontohkan adalah resep, pasti ada bahannya. Untuk language fiturnya atau leksikogramatikalnya itu adalah menggunakan present tense, menggunakan konjungsi temporal atau penomoran. Dia ada langkah-langkah, di mana ada langkah pasti ada nomor-nomor di situ. Contohnya seperti how to charge handphone battery. The first is prepare your handphone. Yang kedua battery charger. Itu untuk bahan. Yang keduanya adalah steps. First, connect the charger to your handphone. The place symbol on the charger plug must face upward. Second, after that, and then remove. Yang selanjutnya adalah deskripsi. Deskripsi berfungsi untuk menggambarkan orang, tempat, atau benda partikular. Strukturnya yang pertama adalah identifikasi atau mengidentifikasi fenomena-fenomena yang dijelaskan. Yang kedua deskripsi, menjelaskan bagian atau kualitas karakteristik. Fitur leksikogramatikalnya selalu menggunakan inklusi dalam kelompok nominal,
Penggunaannya present tense sederhana. Contoh seperti my mother. My mother is a beautiful person. She is not tall, but she is not short, and she has curly hair and brown. Her eyes color are like honey, and her skin color like brown. And she has a beautiful smile. Her wig like Nah, itu sebagian contoh. Yang selanjutnya adalah deskripsi. Deskripsi berfungsi untuk menggambarkan orang, tempat, atau benda partikular. Strukturnya yang pertama ada identifikasi atau mengidentifikasi fenomena-fenomena yang dijelaskan. Yang kedua, deskripsi menjelaskan bagian atau kualitas karakteristik. Fitur leksikogramatikalnya, penggunaan selalu menggunakan identifikasi dalam kelompok nominal. Penggunaannya present tense sederhana. Contoh seperti my mother. My mother is a beautiful person. She is not tall, but she is not short, and she has curly hair and brown. Her eyes color are like honey, and her skin color like brown. And she has a beautiful smile. Her wig like Nah, itu sebagian contoh. Itu menandakan menggambarkan seorang ibu memiliki contoh tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah eksposisi hortotari. Berfungsi untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa suatu harus atau tidak boleh terjadi. Strukturnya yang pertama adalah tesis, pengumuman masalah yang menjadi perhatian. Yang keduanya pasti ada argumen, alasan untuk khawatir, mengarah ke rekomendasi. Fitur leksikogramatikal yang signifikan fokus pada peserta generik manusia dan manusia. Menggunakan present tense sederhana. Dan untuk contohnya itu adalah music is fun for learning English. Yang pertama adalah learning English through music and song can be very enjoyable. You can mix pleasure with learning when you listen to a song, explore the song as mean to your English progress. Jadi ini adalah meyakinkan atau mempengaruhi pembaca. Saya akan menjelaskan tentang explanation atau teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang mengandung proses bagaimana mengapa peristiwa alam, sosial, ilmiah, budaya, dan lainnya itu dapat terjadi. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum, interpretasi, urutan sebab dan akibat. Gunakan lebih banyak kata kerja material dan kata kerja relasional atau kata kerja aktif. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, struktur terdiri dari pernyataan umum, urutan, sebab, akibat, serta interpretasi. Yang kedua, informasi yang terkandung yang didasarkan dalam sebuah fakta. Yang ketiga, bersifat informatif atau tidak mencoba untuk mempengaruhi dalam pembaca untuk percaya pada sebuah masalah yang sedang dibahas. Yang keempat, mempunyai atau menggunakan penanda urutan, misalnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, fakta-fakta berisi informasi yang bersifat keilmuan atau ilmiah, seperti sains. Yang terakhir yaitu artikel pendukung, seperti teks eksplorasi sosial dan strukturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6. Dan materi yang akan saya
bawakan adalah tentang diskusi atau discussion. Diskusi sendiri memiliki pengertian sebagai interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok. Fungsi sosialnya adalah untuk menyajikan setidaknya dua sudut pandang tentang suatu masalah. Struktur umumnya sendiri adalah permasalahan, pernyataan, dan tinjauan. Kemudian untuk argumen yang mendukung dan menentang atau pernyataan dari sudut pandang yang berbeda adalah hal yang dibahas dan uraian. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi. Fitur leksigramatikalnya yang signifikan adalah berfokus pada manusia secara umum dan non-manusia, penggunaan proses bahan jadi, hubungan prosesnya dan proses secara mental. Kemudian penggunaan perbandingan, konjungsi, kontras, dan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah penalaran dinyatakan sebagai kata kerja dan kata benda atau abstraksi.